Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Tidak Pernah Lupa. Gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, scene langsung tertuju kepada seorang wanita yang terlihat cemas, di mana ternyata ia sengaja mengurung dirinya di sebuah bangunan apartemen. Terlihat, kamar wanita itu benar-benar berantakan serta tidak terurus. Tak lama, ia pun mencoba berkomunikasi dengan siapa saja yang ada di apartemen itu. Tapi ternyata tak ada satupun orang yang bisa merespon panggilannya. Sehari-hari, ia hanya menghabiskan waktu di dalam kamar. Yang kemudian wanita itu kembali mencoba untuk berkomunikasi. Di mana di luar sana, orang-orang sebenarnya sedang keluyuran. Tapi berbeda dengan wanita ini, ia pun merasa takut untuk keluar yang bahkan melangkahkan kaki saja ia tak mampu. Dan setelah diintip sedikit, ternyata terdapat sedikit keributan karena seorang penghuni tak mampu membayar uang keamanan. Alhasil, wanita itu pun segera menyelipkan uang dari bawah pintu. Lalu, ia pun menelpon temannya yang bernama Margo. Di sini diketahui bahwa wanita itu bernama Jun. Ia merupakan mantan penulis, di mana sekarang Jun memutuskan untuk mengurung diri. Tanpa perlu basa-basi, Jun ingin meminjam uang kepada Margo. Namun, Margo tidak dibiarkan untuk datang dan Jun meminta agar uang itu dikirim melalui pos. Hanya saja, Margo nggak mau seperti itu, yang jadinya besok pun ia akan datang ke apartemen tersebut. Setelahnya, terlihat Jun yang segera membuang kantong sampah karena sudah penuh. Cara buangnya sendiri sedikit berbeda, yang mana ia hanya mengandalkan sebuah tali untuk dijatuhkan. Asli, ini sih udah mager tingkat dewa ya guys. Sampai-sampai sekarang pun kita belum tahu kenapa Jun ini bisa semager itu. Dan belum lama dari kemageran itu, datang lagi seorang pria yang merupakan kurir makanan. Di mana dikarenakan Jun tak ingin keluar sama sekali, ia pun cukup rutin untuk menggunakan jasa tersebut. Tapi ketika si kurir akan pergi, si kurir pun meminta izin untuk menggunakan wastafel milik Jun. Yang alhasil untuk pertama kalinya, Jun membiarkan orang lain masuk ke kamarnya. Singkat cerita, setelah si kurir keluar, Jun pun segera memantau lagi dari atas. Dan dengan bahan-bahan makanan yang tersedia, Jun langsung menghabiskan waktu sembari makan. Waktu yang terus berjalan pun turut dimanfaatkan oleh Jun untuk melakukan aktivitas lain, seperti menelpon 911 tanpa alasan, memotong rambut, dan juga menonton siaran statis. Dan sampai suatu ketika, Margo pun telah tiba di apartemennya Jun. Sontak, Margo benar-benar dibikin tercengang dengan segala ketidakrapian di dalam kamar itu.
Dan setelah dikorek-korek, ternyata Jun telah mengkarantina dirinya selama 8 tahun. Dimana untuk pertama kalinya juga, kamar itu pun harus dibersihkan bersamaan dengan orang lain. Sembari bersih-bersih, Margo turut menemukan salah satu buku yang sempat ditulis Jen. Dan selama mengkarantina diri, Jun mampu bertahan dengan uang yang telah dihasilkan dari pekerjaannya waktu itu. Singkat cerita, sesi beres-beres sudahlah selesai. Margo pun bergegas mengajak Jun untuk pergi makan malam sembari menonton beberapa pertunjukan. Tapi tetap saja, Jun sama sekali tak merespon. Ia membiarkan Margo pergi sendirian sedangkan Jun lebih memilih untuk mendengarkan suara hujan. Hingga pada akhirnya, Jun berniat juga untuk keluar dari apartemen itu. Namun lagi-lagi sangat sulit baginya untuk melangkah dengan kaki. Ya, seolah-olah setiap langkah akan membuat kakinya menginjak ranjau. Dan ujungnya, Jun hanya bisa rebahan di dalam kamarnya. Menjelang malam, Margo pun memilih untuk menginap di tempat tersebut. Ia penasaran kenapa Jun memutuskan untuk mengurung diri selama mungkin. Terkuak, ternyata Jun merasa bahwa semua orang hanya peduli kepada karyanya, tapi bukan dirinya. Hal tersebut membuat ia lelah meskipun dirinya selalu berkelimpahan dengan harta. Namun tiba-tiba terdengarlah suara bel yang selalu bunyi berulang kali. Tapi setelah diperiksa ternyata tak ada siapapun yang terlihat. Melihat keanehan tersebut, Margo pun memberikan sebuah pistol kepada Jun secara cuma-cuma. Dan tentu saja Jun langsung menyembunyikan pistol itu di tempat yang tepat. Paginya, Margo pun langsung memuji beberapa naskah mentah buatan Jun yang terlihat begitu menarik. Hanya saja Jun udah merasa muak dengan buku. Sampai-sampai saat itu jugalah Margo segera diusir tanpa alasan. Get out. Ya, sejak kepergian Margo, Jun pun kembali menyaksikan masa-masa suksesnya sebagai penulis. Ia dianggap negaranya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di abad ini. Namun, pada acara tersebut, hostnya pun langsung menyinggung kematian ayahnya Jun. Sang ayah yang harus terkena serangan jantung tepat ketika Jun merilis buku favoritnya. Setelah itu, Jun segera menghubungi salah satu media cetak yang selalu menjadi partnernya. Seketika, Jun membuat satu kantor terkejut, di mana tanpa basa-basi, ia segera meminta untuk dikirimkan beberapa bayaran yang belum lunas. Tapi, pihak kantor tidak setuju, dikarenakan Jun masih memiliki beberapa buku yang harus dibuat. Di mana harusnya, buku-buku itu sudahlah terbit sejak 7 tahun yang lalu. Nah, disinilah mau gak mau Jun harus segera sadar dengan realita. Sesaat ia sempat bersiap untuk melanjutkan karyanya sebagai penulis. Tapi tak lama, datanglah lagi seorang kurir yang kembali membutuhkan sebuah wastafel. Kurir itu memberi nasihat kepada Jun bahwa sebaiknya ia berjalan-jalan di luar sana. You always head right for them. Fuck them. You better be careful. Namun bukannya termotivasi, Jun malah semakin betah di dalam apartemen. Ia pun menghabiskan malam tersebut seorang diri sampai-sampai waktu telah berganti ke pagi hari. Nah, kebetulan pada hari itu seorang polisi sedang berpatroli untuk memeriksa situasi. Jun pun membiarkannya masuk sembari memberitahu bahwa bel kamarnya selalu berbunyi setiap waktu. Tapi aneh, ketika diperiksa tak ada satupun orang yang terlihat. Celakanya, si polisi malah menyarankan Jun untuk memeriksa seorang diri.
Bahkan bukannya peduli, Jun hampir saja dilecehkan oleh polisi tersebut. Lalu, kesendirian Jun harus dilewati dengan rasa frustasi, di mana tanpa sadar, rasa frustasi itu malah membuatnya aktif dalam mengetik. Saking aktifnya, waktu benar-benar terlewat secara cepat tanpa terasa sama sekali. No matter which way you slice it, we know in our blood, we know. Tak lama, Jun yang sedang membaca koran pun mulai tertarik untuk menyewa seorang teman kencan, di mana setelah pemesanan, terdengarlah suara ketukan dari depan pintu. Saat dilihat, ternyata Jun kedatangan seorang pria bernama Billy. Billy ini akan menjadi teman bagi Jun untuk menghabiskan malam itu. Nah, di sini, tanpa basa-basi, Billy langsung beraksi. Yang ternyata Jun begitu semangat untuk berseru-seru. Dan ketika mereka sudah terlelap, terdengarlah lagi suara bel yang selalu berulang. Di mana kali ini bunyi bel itu langsung diperiksa oleh Billy. Tapi tetap saja Billy tidak mendapati siapapun yang menekan bel tersebut. Tak lama, Billy pun tetap pergi dan kini Jun kembali sendiri. Jun bergegas melanjutkan tiap ketikannya yang selama ini telah ditunda selama 8 tahun. Detik demi detik, menit demi menit, dan bahkan hari demi hari selalu dilewati Jun dengan mengetik. Hingga pada akhirnya, naskah tersebut sudahlah selesai. Di situ si kurir kembali dipanggil lagi oleh Jun untuk melakukan satu tugas, yaitu mengirim naskah yang siap diperiksa kepada media cetak. Tak cukup sampai di situ, Jun turut meminta maaf kepada Margo. Jun menganggap bahwa dirinya mulai sadar apa itu arti hidup yang sesungguhnya. Sesaat setelahnya, Jun hanya dibikin cemas untuk menunggu kabar dari kantor pusat. Tapi siapa sangka, ketika itu juga seluruh listrik di kota tersebut harus mati total. Tanpa adanya pencahayaan, Jun harus berdiam diri dengan mengandalkan beberapa lilin. Celakanya, dalam sekejap waktu situasi di kota langsung menjadi chaos. Semua orang bertindak rusuh yang bahkan mereka saling membantai satu sama lain. Nah, kalau kayak begini, nggak salah bagi Jun untuk menetap di dalam kamar. Kebiasaannya membentengi diri benar-benar berhasil, di mana sayangnya si kurir harus tewas secara sia-sia. Dan disinilah untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, Jun pun segera memutuskan untuk melangkah keluar. Iya, kalau dipikir-pikir, sial juga si Jun ini. Ketika situasi sedang baik-baik aja, ia malah tidak tertarik untuk keluar. Tapi sekalinya keluar, Jun malah beranjak di waktu yang salah. Dan dari situlah, film pun langsung ditutup dengan Jun yang merasa tercengang sekaligus bersalah kepada seluruh keadaan. Ya, pada intinya guys, film ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena tentu saja dalam hidup kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada siapapun, termasuk diri sendiri. Dan jika terlambat, maka penyesalan akan selalu terasa lebih menyakitkan. Sama halnya seperti Jun yang lebih memilih untuk melewati 8 tahun secara sia-sia.
Dimana ketika ia mulai tersadar, segala penyesalannya harus datang di waktu yang salah dan semuanya terasa tidak berguna. Oke deh guys, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.